Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini mempelajari tentang syarah daripada kitab Wirdul Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wirdul Latif ini tadi sebagaimana kita katakan adalah sebuah bacaan, sebuah zikir ya. Zikirnya daripada Imam Haddad ya pagi dan petang ya. Jadi belajar Wirdul Latif ini adalah zikir yang dibaca di pagi dan petang ya, atau pagi sore ya. Amaliyah ini sebenarnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bacaan zikirnya itu bukan dari beliau, tapi justru bacaan itu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak jauh beda dengan kitab-kitab lain kayak kitab Al-Ma'surat yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Banna, ya salah satu pimpinan ya Jam'iyah Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Ya, jadi kalau di Mesir, ya murid-murid Syekh Hasan Al-Banna maka kitabnya namanya apa? Al-Ma'thurat. Al-Ma'thur. Ina qalam. Mana sepeda? Di sini. Ya Al-Ma. Nah ini Al-Ma'thurat. Ya Al-Ma'thurat. Al-Ma'thur. Nah ya sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi ya kalau Habib Abdullah menamakan kitabnya apa? Al-Wirdul Al-Latif ya, Al-Wirdul Al-Latif ya, sama. Terus apa bedanya dengan baca rotib ya? Baca rotib apa bedanya gitu ya? Karena ada rotib ada Wirdul Latif ya. Kalau rotib itu ya itu sebenarnya bukan zikir pagi petang, bukan ya, itu kayak semacam apa, zikir untuk proteksi gitu ya. Makanya ada kesamaan di rotib sama di Wirdul Latif. Apa kesamaannya? Sama-sama ada kalimat Bismillahilladzi, sama-sama ada kalimat A'udzu bikalimatillahi tamma, sama-sama ada kalimat Raditu billahi robba, sama-sama ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu ya. 4 tuh ya. Nah, makanya saya pribadi kalau misalnya kita lagi nggak sempat untuk membaca Wirdul Latif atau membaca wirid-wirid pagi petang untuk perlindungan, paling minim saya baca tadi itu ya kita baca kan tuh. Cuma memang yang penting ada juga selain daripada itu membaca doa Sayyidul Istighfar tuh ya, tambahin tuh ya kalau kita nggak sempat tuh ya. Nah nanti ketika kita udah sempat baca lagi menggodok gitu ya, mengkodok. Oke, apa bahasanya lihormatil waktu aja gitu ya, lihormatil waktu. Ya, karena waktu sempit mungkin habis maghrib nggak sempat atau nggak sempat, ya udah baca dah tuh yang tadi tuh 4 itu, ya tuh. Jelas ya. Jadi Wirdul Latif itu buat zikir pagi petang, ya protek kita, pagi protek sampai malam, ya sampai siang, sore protek sampai malam, dan dibaca pagi sore. Nah bacanya apa? Pagi sore itu ya. Sebenarnya bukan ba'da maghrib, ba'da asar ya, itu sebenarnya ba'da asar, bagus itu ba'da asar ya, karena memang para sufi, para wali itu zikirnya itu mereka ya gubailal maghrib, sebelum maghrib dan ba'dal maghrib ya. Kalau biasa sebelum maghrib mereka membaca zikir aurat, kalau habis maghrib mereka membaca Al-Quran ya, masing-masing sih, tapi umumnya itu ya. Untuk menghidupkan bainal isya'a ini mereka isi dengan apa? Al-Quran ya. Tapi kalau untuk pelajar, untuk santri ya tergantung pondoknya. Dia di pondok disuruhnya apa ya kerjain, disuruhnya ngaji. Jangan disuruh ngaji di wirid, bukan tempatnya gitu. Atau nggak disuruh dia ngaji gitu ya, nggak sesuai dengan perintahnya gitu ya. Jadi Wirdul Latif dengan Ratibul Haddad ya sama-sama karangan Imam Haddad, sama-sama warid min Rasulillah, sama-sama ya bersumber dari Rasulullah. Tapi bedanya tadi kalau Ratib itu lebih ke arah perlindungan karena dikarang oleh Imam Haddad untuk proteksi seseorang dari serangan-serangan. Ya makanya guru-guru kita mengatakan
Kalau kita pengen terjaga, terlindungi dari sihir dan segala macam teman-temannya, baca rotib. Tuh, sihir tuh. Dan gangguan apa aja? Ya, mau gangguan makhluk, mau gangguan setan, tuh ya kan kita terkandung dalam surat apa? Al-Falaq sampai An-Nas. Ya, baca surat Kulhu, gangguan apa? Gangguan akidah. Ya, gangguan akidah. Baca surat apa? Al-Falaq, gangguan manusia. Baca surat An-Nas, ya, gangguan ya jin dan manusia. Tuh ya. Jadi diprotek sama Allah dari tiga sisi tadi. Akidahnya dijaga, zahirnya dijaga, batinnya pun dijaga. Ya. Nah, makanya orang yang melazimkan rotib dijamin amin muhaddad, ya matinya husnul khatimah. Kenapa ya kok ada jaminan seperti itu? Karena tadi ya ada proteksi gitu. Siapa yang bisa ngejamin pagi beriman, sore masih beriman? Gak ada yang bisa ngejamin. Ya, nauzubillah, orang lagi lempeng-lempeng ngaji begini, tahu-tahu kemasukan khawatir, kemasukan lintasan pikiran ya. Nanti kita belajar nih. Ada kitab Al-Ulful Khawatir ya, fi ma'rifatil khawatir wa ghairuha min al-jawahir. Belajar ini insyaallah. Ya, yang buku bagus nih. Tentang masalah khawatir. Nah, orang lagi anteng-anteng ngaji bisa jadi nauzubillah gimana ya? Kemasukan lintasan pikiran yang buruk. Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti di akhir zaman orang itu pagi beriman, sore kafir gitu. Sebegitu cepatnya perubahan iman di akhir zaman. Ya. Jelas paham? Nah, jadi kita proteksi itu keimanan kita, zahir kita, batin kita dengan membaca rotib. Sama juga wir latif pun sama ya, gitu. Paling-paling beda-beda dikit aja, ya gitu. Jelas paham? Ya. Jadi apa bedanya rotib dengan wirid latif? Apa Mari? Hah? Apa? Kalau wirid latif itu dibaca sebagai sore, nah kalau latif sebagai pelindung. Terus? Sama yang baca latif dijamin husnul khatimah. Iya. Nah, kenapa ada jaminan husnul khatimah? Satu yang pertama, sebenarnya dua-duanya mirip-mirip ini ya, gitu. Nanti kita bahas lebih detailnya apa bedanya gitu. Sama-sama jaga akidah, sama-sama jaga diri kita, sama-sama jaga dari husnul khatimah, ya. Karena ada kalimat apa? Di kitab di Ratibul Haddad ada kalimat ya. Apa kalimatnya? Amitna ala dinil Islam. Ya hayya ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Berapa kali diulang? 7 kali. Nah, itu ya. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu diulang 7 kali. Ya. Apa tujuannya tadi? Memohon kepada Allah agar kita wafatnya dalam keadaan iman dan Islam tuh ya. Di kitab Wirdul ada gak di kitab Wirdul? Apa? Nah, apa kira-kira untuk proteksi iman ketika meninggal apa? Hah? Satu yang pertama tulis proteksi iman dengan apa? Dengan kalimat ayat kursi itu. Ada gak di Wirdul ayat kursi? Hah? Ada. Tuh. Yang baca ayat kursi kata Rasulullah dalam hadis dalam kitab Nasihul Diniyah, yang baca ayat kursi setelah sholat maka tidak ada jarak antara dia dengan surga ilal maut. Kecuali tinggal nunggu mati doang. Kalau yang matinya habis baca ayat kursi, surga. Nih karena kitab ayatul kursi. Ma'aniha wa fadailuha. Nah itu ya aja ke. Atau ayat kursi aja ada kitabnya nih. Tuh ya. Tuh. Yang pertama ayat kursi. Di Ratib ada gak? Wirdul ada gak? Nah, ada dua-duanya. Aman. Yang kedua, apalagi yang nggak ada di kitab Wirdul ya adalah jali wal ikram tuh nggak ada tuh. Tapi di Wirdul ada yang nggak ada di Ratib. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tuh ya. Siapa jujur yang belum hafal Sayyidul Istighfar? Tunjuk tangan yang belum hafal Sayyidul Istighfar. 1, 2, 3, 4, 5. Bawah. Astaghfirullahaladzim ya. Yang nggak hafal, yang kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang baca pagi malam meninggal surga, siang meninggal surga. Berarti kalau nggak apa berarti emang kagak mau husnul
Ya. Lah iyalah. Lah itu dikasih kunci surga sama Nabi. Baca ini jaminannya husnul khotimah. Enggak dihafalin, kef gitu. Ya. Sekurang-kurangnya kalau kita nggak baca wirdul, baca ini dan nih gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggak? Makanya aneh bikin statement begitu. Kalau orang nggak mau apal Sayyidul Istighfar, kayaknya ogah husnul khotimah kayaknya. Ya. Mau nggak husnul khotimah? Cerita. Kagak diapa. Sekarang udah tahu nih. Mungkin kemarin belum tahu. Husnuzon belum tahu. Ini masih nggak dihafalin juga Sayyidul Istighfar. Wallahu alam bishawab. Ya kan zikir-zikir ratibul hadat harusnya udah hafal gitu ya. Kalau arti berapa kayaknya deh, udah lepas ini dah. Kalau buku apa? Wirdul kan baru-baru mulai nih, nah, itu hafalin. Gitu ya. Pelan-pelan hafalin gitu ya. Baca sering nyata juga hafal. Ya kita baca dulu baca apa? Baca hizib nasari mamadat hafal. Sekarang lama-lama hafal gitu. Itu Sayyidul Is. Gila muridnya tuh bilang. Parah banget muridnya. Nah gitu nah. Enggak serius semua nanti. Ya, jelas ya. Nah jadi tadi ya ada proteksi keimanan ya dengan baca kulhu wallah, ada proteksi badan dengan baca al-falaq, ada proteksi hati kita, nah batin kita dengan surat apa ya? Al-Ikhlas ya. Ulang, keimanan dengan apa? Al-Ikhlas. Yang kedua badan apa? Al-falaq. Ketiga hati. Nah dengan apa? An-Nas ya. Kenapa saya katakan keimanan? Karena memang ya surat Al-Ikhlas itu memang titik fokusnya di keimanan. Ya iman kita sama Allah Esa tuh. Jangan sampai nanti nauzubillah min zalik ada orang mendengar kisah-kisah tentang Yesus misalnya gitu kan. Nonton YouTube, berkat Yesus kita sehat gitu kan. Puji Tuhan dan sebagainya. Lama-lama terdoktrin dia. Wih, itu ada orang meninggal disebut nama Yesus sembuh misalnya gitu. Nah ini hati-hati ya. Yang kedua apa tadi? Proteksi badan kita itu ya. Al-falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan ya apa yang tercipta ya. Min syarri nafathatil uqad, dari kejahatan para peniup-peniup buhul. Itu penyihir maksudnya ya. Dan juga wa min syarri hasidin, dari kejahatan orang yang dengki. Nah, apabila dia dengki itu. Yang ketiga, ya, apa tadi? Penjagaan hati. Alladzi yuwaswisu fi sudur, tuh ya hati. Nah, itu. Nah. Ini yang pertama yang ingin kita bahas dari Wirdul Latif adalah tentang surat Al-Ikhlas. Ya, kita nggak bicara banyak tentang masalah dzikir karena sudah dibahas dalam kitab Al-Adhkar. Cukuplah kita bahas tentang masalah surat Al-Ikhlas. Ya. Yang paling awal daripada membaca Wirdul Latif adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dan juga Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya. Nama lain surat Al-Ikhlas apa? Kulhu. Nggak saja jauh. Kulhu. Ya, nama lain surat Al-Falaq apa? Al-Falaq, Al-Mu'awwizatain. Kami An-Nas teh. Ilam annahu warada fi fadail qiraati hadhihi suwar as-salas ahaditsu katsiratun naqtasiru minha ala ma yantahi bihi ar-ragib as-shadiq. Ya. Ketahuilah bahwasanya yang datang dari hadis Nabi tentang fadilah 3 surat ini sangatlah banyak. Ya. Kita hanya cukupilah ini sebatas apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh kita. Warada anhu sallallahu alaihi wasallam anna surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Nah, yang pertama tulis surat Al-Ikhlas ini menandingi 1/3 Al-Quran ya. Surat Al-Ikhlas ini ya setara dengan 1/3 Al-Quran. Maka yang baca surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sudah seperti membaca 1/3 Al-Quran. Ajib ya, insyaallah. Mantap itu video. Al-Quran 1/3 ya.
1/3. Silakan gambar seperti ini. Yang pertama isinya apa? Ya, al-aqidah. Yang kedua al-fiqih. Yang ketiga al-akhlaq. Tuh, nah. Al-Qur'an isi 3, fikih, akidah, akhlak. Dalam surat Al-Ikhlas itu sudah mencakup apa? Sudah mencakup seluruh poin-poin akidah. Ya. Maka wajar dikatakan yang baca ya Al-Ikhlas sudah setara dengan apa? 1/3 Al-Qur'an. Karena Quran isi 3 apa tadi? Akidah, fikih dan akhlak. Ya. Makanya yang paling, kalau menurut hemat saya nih, saya beberapa kali baca buku-buku tulisan-tulisan ulama, memang ayat yang paling disukai ya adalah ayat yang berkaitan masalah akidah. Ya. Ya. Surat apa yang paling luar biasa? Nah, dari semua surat apa kira-kira? Al-Ikhlas. Suratnya pendek tapi menandingi sama dengan 1/3 Al-Quran. Yang kedua, ayat apa yang paling utama? Ayat apa yang paling agung? Ayat kursi. Ayat kursi. Ayat kursi nanti kita bahas di sini. Kenapa ayat kursi begitu luar biasa? Karena isinya akidah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti dikatakan di situ ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah dan sebagainya itu ya. Nah, itu memang menunjukkan bahwasanya surat yang paling dicintai Allah adalah surat yang berbicara tentang masalah akidah. Kalau Fatihah jangan ditanya itu ya. Itu wajib memang. Pembuka itu segalanya. Di situ semuanya ada malah. Ya fikihnya ada, ya tauhidnya ada, akhlaknya ada. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Kita cuma mencukupkan membahas masalah surat Al-Ikhlas dulu ya. Akhraja At-Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Imam Tabrani. Riwayat Imam Tabrani. Kalau kita Tabrani ya. Haji Tabrani itu berarti takut. Tabrani. Riwayat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tulis tuh ya. Riwayat siapa tadi? Imam Tabrani. Riwayat siapa? Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad itsna asyara marratan faka'annama qara'al Qur'an arba'a marrat. Masyaallah. Siapa yang baca man qara'a, siapa yang baca qul huwallahu ahad itsna asyara marrah 12 kali, baca 12 kali, faka'annama, maka seakan-akan qara'a, ia membaca Al-Qur'an arba'a marrat, 4 kali hatam. Tuh, yang baca 12 kali maka seakan-akan dia hatam berapa? 4 kali bolak-balik. Wa kana afdhala ahlil ard. Nah, terusan aja tulis nih. Wa kana afdhala ahlil ard. Dan beliau menjadi makhluk Allah, penduduk bumi yang paling afdol yauma idzin, pada itu hari. Nah, itu ajaib ya. Jadi yang baca qul huwallahu 12 kali menjadi makhluk Allah, hamba Allah, penghuni bumi yang paling apa? Afdol. Idza taqwa. Nah, kalau dia bertakwa. Syaratnya kalau bertakwa, ditinggalin larangan, dikerjain perintah Allah, kalau takwa, Allah jadikan dia orang yang paling afdol. Ya. Ajib itu. Membaca qul, baca qul 12 kali. Berarti ini di luar fadilah yang baca tadi ya, gitu. Karena Muhammad menganjurkannya jam berapa? 3. Jangan dilebihin. Ya, jangan dilebihin, jangan dikurangin gitu ya. 3 kata dokter 3 udah gitu selesai gitu ya. Dalam riwayat yang lain, tulis yang kedua. Dalam riwayat yang lain. Ya, waruya anhu, riwayat juga dari Abu Hurairah. Sama riwayatnya
An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a qul huwallahu ahad. Itu ya. Makanya tadi saya bilang selain Al-Ikhlas apa namanya? Qul hu itu. Siapa yang baca qul huwallahu ahad fi maradih alladzi mata fihi, di waktu sakit yang dia meninggal sebabnya, lam yuftan fi qabrihi, maka tidaklah dia itu mendapatkan fitnah kubur. Au amina min dogtatil kubur, ya, wa amina dogtatal qabri, dan dia aman daripada siksa kubur. Tuh. Wa hamalathul malaikah, dan malaikat membawanya bi akufiha, dengan tangannya, hatta tujizahu ala siratil jannah, sampai dia bisa melewati ya jembatan sirat menuju surga. Tuh ya. Itu yang baca qul huwallah di sakit yang dia mati. Tuh, baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau meninggal saat itu, dia selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dibawa malaikat sampai masuk surga. Itu yang kedua hadisnya. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rajulan. Nah, ya. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, mendengar seorang lelaki, yaqra'u qul huwallahu ahad, membaca qul huwallahu ahad. Faqala, kata Rasulullah, wajabat. Rasul bilang apa? Wajabat. Tulis tuh ya. Wajabat. Jadi ketika ada orang baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terus bilang apa? Wajabat. Ya. Kila ditanya, wa ma wajabat? Apa itu wajabat? Ya Rasulullah, apa wajabat? Wajabat apa? Wajib apa gitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-jannah, kata Rasulullah. Wajib itu orang masuk surga. Subhanallah. Kenapa sih kok cuman bilang qul huwallah masuk surga gitu kan? Ya. Pernah kita jelaskan dahulu, ketika Rasulullah SAW sedang bersama Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan nih dengan kalimat yang indah luar biasa. Apa kata Rasulullah? Wahai Mu'adz, afwan, tolong kucing dulu. Wahai Mu'adz, kata Rasulullah, sungguh masuk surga itu sebenarnya mudah. Masuk surga apa? Mudah. Apa itu ya Rasulullah kuncinya? Kuncinya ente jangan ya musyrik. Jangan apa? Musyrik. Kuncinya itu. Jangan mensekutukan Allah. Sebelum meninggal nih, udah jangan sekutuin Allah udah. Entah dengan dunia, dengan berhala. Sebegitu mudahnya Rasulullah. Nah, bolehkah saya kasih tahu kepada orang-orang? Apa kata Rasul? Jangan. Jangan kasih tahu orang. Nanti orang akan apa? Orang akan ngandel dan males. Ya. Intinya apa sih masuk surga? Hati kita kagak sih syirik. Dosa saya banyak. Aji luar biasa ya. Terus kalau dosa ente banyak, Allah nggak bisa ngampunin gitu. Bisa nggak Allah ampunin? Ini pentingnya kita husnuzon sama Allah. Ya. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Apa lah doanya? Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Tulis itu. Nanti ente cari di Google. Nah, hafalin dah. Mau surga enggak tuh? Mau ketemu Allah apa ketemu Dajjal? Alhamdulillah. Ya. Baca nih doa Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Dalam riwayat hadis enggak pakai dhamir nahnu. Allah maghfiratuka awsa' min dzambi wa rahmatuka arja indi min amali gitu kalau dalam hadis. Tapi kalau kita biar enggak pelit ya,
Kita doain juga keluarga kita ya, pakai domir nahnu dah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Setelah tuh orang baca itu masuk surga, subhanallah. Karena yakin dengan ampunan Allah. Maka ada sebuah fadilah ya, yang diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Ya, semalam kita bahas tuh ya. Allah berfirman, "Summa ya, auratsnal kitab." Ini dalam surat ini ya, surat Fatir ayat 32 tulis tuh ya, surat Fatir ayat 32. Kata Allah dalam Quran, "Summa auratsnal kitab alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab yang mana kami telah pilih orang-orang tersebut dari hamba kami. Tuh, ya. Kami wariskan kitab Al-Quran yang kami berikan kepada orang terpilih. Ya. Kepada orang yang terpilih. Siapa itu orang terpilih? Adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran diwariskan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lanjutannya apa? Faminhum dzalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Siapa itu? Orang yang menzalimi dirinya, yang maksiat. Ya. Yang maksiat. Sebenarnya kalau orang maksiat sedang menzalimi diri sendiri, walaupun yang dizalimin orang. Ya, ente mukul orang mengep. Hakikatnya ente sedang menzalimi diri sendiri. Karena bisa jadi ketika ente mukul dia balas 3 kali. Karena dia penganut di ajaran silat, pukul 1 balas 3. Lu jual, gua beli. Lu gulung, lu gelar, gua gulung gitu. Ya. Tawi gitu kan, pukul sekali balas 3 kali kan gitu. Ya. Saat dia nggak balas saat, nah ini nggak balas, ya. Pasti dibalas sama Allah. Pulang-pulang bininya gampar, nah itu balasan. Digampar sama bini itu. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, di antara mereka ada yang juga tengah-tengah. Sedang, orang lempeng bahasa kitanya. Ya salat dia salat, dia ngaji, maksiat tinggal, terlempeng, muqtasid. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka juga tadi orang-orang yang dikasih oleh Allah Al-Qur'an, ada yang bersegera dengan kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, kata Allah, itulah karunia yang besar. Ya. Nah, kata ulama, ya. Semua dapat karunia. Apa karunianya tuh? Wa minhum zalimun li nafsi. Karunia apa tadi buat orang yang menzalimi dirinya? Karunianya bil ghufran. Allah kasih ampunan. Tuh. Orang yang maksiat Allah kasih ampunan. Wa minhum muqtasid, orang yang sedang Allah kasih apa? Allah kasih rahmah. Masuk surga gara-gara rahmat. Yang ketiga, orang yang sabiqun bil khairat, yang selalu berlomba dengan kebaikan, Allah kasih ridwan. Ridhonya Allah. 3 tuh. Ya. Kita mau yang mana? Masuk surga 3 kuncinya. Yang pertama apa? Paling tinggi ridhonya Allah. Masuk surga dengan ridhonya. Ajib itu. Ya. Nanti dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Yang pertama, birridwan. Yang kedua apa? Ya, birrahmah. Masuk surga lantaran apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Tuh ya. Orang lempeng nih. Ya. Yang ketiga, orang apa? Orang yang maksiat. Masuk surga bil ghufran. Tuh ya. Mudah-mudahan kita yang pertama. Paling mentok yang ketiga enggak apa-apa dah. Yang penting diampuni Allah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu doanya itu. Baca tuh. Ya Allah, tutupin aib saya, Allah. Ustur aurat ya. Tuh. Ya. Abdurrahman. Cuci muka ya. Semalam nggak tidur? Masih ngantuk aja. Saya belum tidur ini. Ya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupin aib saya. Wa min rawati. Ya, Andi CS mana ya? Hah? Semalam bukan? Oh, di rumah sana ya, mama ini. Jelas ya? Nah, koneksinya ke tadi itu ya.
Jadi kalau kita pengen minta ampun sama Allah tuh ya, Allah, rahmat Allah luas, ampunan Allah sangat luas ya nih. Jangan sampai kita ngecilin ya kebesaran Allah ya. Kayaknya Allah nggak bisa ngampunin gue nih kayaknya. Waduh, berat banget. Emang dosa itu segede apa ya, itu dia. Tapi juga jangan remehin ya. Nah, Allah pasti ampunin, cuma nyolong cilok doang atau biji. Ya. Apa namanya istilahnya kalau makan gorengan kemarin apa? Wandi. Hah? Darmaji dahar 5 ngaku hiji. Tuh singkatan tuh awalnya tulis tuh ijazahnya dari Wandi tuh sih. Darmaji tuh dahar 5 ngaku hiji. Makan gorengan 5 ngakunya 1. Gampang kecil. Justru dosa kalau dianggap kecil akan ditanya sama Allah. Yang ngecilin dosa nanti gede dosanya. Apalagi terus-terusan nih kan. Apalah ya, cuci mata di mall dikit doang ya, pasti Allah nggak maklum apa? Karena dia kan ngaji mulu tiap hari. Ya salah, nauzubillah. Tapi kalau dosa kita anggap besar, yang besar pun akan Allah ampuni. Karena nggak ada yang lebih besar dari Allah. Nah, jelas ya. Kembali ke tadi ya. Jadi orang yang baca tuh ya, kulhu kata Nabi wajaban. Nah, kaitannya orang pengen meninggal dia baca kulhu surga. Ya, karena tadi apa tadi? Intinya kalau sebelum meninggal hati harus suci dari yang namanya syirik. Keberapa? 3 ya tadi ya. Sekarang hadis yang keempat. Riwayat Muslim. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan fi sariyatin. Rasul mengutus seorang laki-laki dalam sariyah. Nah, syariah ini istilah ya, tolong ditulis. Syariah ini adalah peperangan yang enggak peperangan yang Nabi SAW tidak ikut bersama para sahabat. Ya, namanya syariah. Kalau ikut namanya apa? Ghazwah namanya. Ya. Jadi kalau syariah Rasul nggak ikut. Syariah. Ya. Fakana yaqra fi salatihim wa yakhtim bi qul huwallahu ahad. Maka salah seorang yang jadi imam ini baca dikit-dikit kulhu. Nah, dikit-dikit kulhu. Falamma raja'u dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengkisahkan itu pada Rasulullah. Ya. Ya Rasul ada imam nih dikit-dikit kulhu. Emang enggak ada surat yang lain gitu. Ya. Jadi dia baca surat, cuman habis surat itu kulhu gitu. Bukannya kulhu doang, bukan. Di misal baca alam taro kulhu, iza jaa kulhu gitu. Nah yang unik Rasulullah nih, Rasul nggak bilang bid'ah gitu. Ajaran dari mana tuh gitu? Enggak, Rasul husnudon. Apa Rasul katakan? Saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik. Saluh. Ya, saluhu, mana saluhu? Sal. Tanya dia tuh. Kenapa dibaca itu gitu kata Rasulullah. Fasa'alu, maka mereka nanya, ya fulan, kenapa ente baca tuh kulhu mulu tiap salat? Faqala li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena kulhu itu menyebutkan sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah pertama? Allah Esa. Terus As-Samad. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 5 sifat Allah disebutkan di situ. Dibilang saya cinta dengan surat ya kulhu karena disebutkan sifat Allah. Ana senang nyebut-nyebut sifat Allah. Maka sahabat menyampaikan pada Rasulullah dan Rasul bilang, "Faqala akhbiruhu annallaha yuhibbuh." Nah, kabarkan pada tuh orang Allah mencintai dia. Sebenarnya pelajaran banyak dari kisah ini. Di antara pelajaran kisah ini tulis satu yang pertama, bahwa seorang sahabat ya bisa saja mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi itu ya. Jadi sahabat pernah mengerjakan sesuatu yang Nabi nggak kerjakan. Ya, atau yang disebut dengan apa tuh? Bid'ah. Cuman zaman sahabat kagak ada itu. Ya. Kenapa? Kerjaan begini Nabi bilang begitu, jadi kagak bid'ah jadinya. Jadi apa tuh? Jadi sunnah apa? Takrir namanya. Walaupun Nabi nggak begitu, tapi Nabi mengiyakan boleh. Gitu. Ya. Cuman kan tadinya dasarnya gitu. Sahabat nyontoh Nabi nggak? Enggak. Ngikutin Nabi nggak? Enggak. Nabi boleh nggak? Boleh. Mungkin begitu juga pada apa yang kita kerjakan daripada bid'ah
hasanah. Nabi nggak kerjain, tapi kita mengerjakannya karena mahabbah kita pada Rasulullah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, maka bisa jadi bid'ah tersebut diperbolehkan. Ya. Intinya begitu ya. Pelajarannya banyak, nanti kita bahas insyaallah. Kemudian dalam hadis riwayat ke 5. Dari Abdullah ibn Khubaib. Abdullah ibn Khubaib. Bukan Habib, Khubaib. Abdullah bin Khubaib. Nah. Apa dia katakan? Kharajna fi lailati matarin mudlimah syadidatin natlubu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyusalli lana. Nah, suatu hari kami keluar di malam hari yang hujan gelap ya, suatu hari kami keluar di malam hujan yang sangat gelap. Ya, jadi malamnya gelap, hujan lagi. Ya. Natlubun Nabi, kami sedang nyari Nabi. Pengen minta Nabi agar sholat ya bersama kami gitu ya. Lagi nyari Nabi nih. Fa'adraknahu, kemudian kami ketemu sama Nabi. Qala ya, kata Rasulullah, kul. Ya, kul kata Rasulullah, kul. Falam akul syai'an. Tapi aneh nggak bilang apa-apa, aneh bingung. Kul, apa kul? Gitu. Kul, gitu. Summa qala, kul, 2 kali lagi. Kul, kata Nabi, kul. Ila an kultu fama akulu, sampai aku bilang sama Nabi, ma akul ya Rasulullah. Aneh bilang apa ya? Kul, apa kul? Kata Rasulullah, kul huwallah. Katakan apa? Huwallahu ahad. Wal muawwizatain. Ya, katakan kul huwallahu ahad dan juga 2 surat ya, al muawwizatain hina tumsi wa hina tusbih salasa marrat. Nah, ini ketika pagi, ketika sore 3 kali. Takfika min kulli syai', engkau akan dicukupi, dijaga dari apapun. Ya. Apapun dijaga oleh Allah. Ya. Min kulli syai', tuh 3 benteng tadi kan. Ya kulhu, al-falaq sampai an-nas. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Sebenarnya lebih jelas lagi, lebih dalam lagi yang dijelaskan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Itu jelas tuh ya, hubungan antara 3 surat itu. Ya, trikul kalau kita bilang ya. Trikul ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah. Wah, lupa. Dia sana, tolong ke sini. Kemudian oke. Masuk. Diriwayatkan lagi daripada Uqbah bin Amir. Nah, ini dia sahabat Rasul SAW, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan bainama ana asir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal Juhfa wal Abwa. Ketika ya aku sedang berjalan sama Nabi. Nah, ini menemani Rasulullah. Bainal Juhfa wal Abwa, di antara 2 tempat Juhfa dan Abwa. Pernah dengar kata Abwa enggak? Apa Abwa? Tempat makam ibunya Rasulullah, Abwa itu. Id ghasyina rihun wa dhulmatun syadid, tiba-tiba kami diliputi dengan angin kencang dan kegelapan. Tahu angin kencang, angin gelap. Dia lagi jalan, tahu gelap sama angin kan kencang. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian Rasulullah lagi kencang baca al-falaq, baca an-nas. Wa yaqulan, beliau bersabda, ya Uqbah ta'awwad biha, wahai Uqbah, baca nih perlindungan dengan baca surat tadi itu. Ya, ta'awwad, mintalah perlindungan dengan surat itu. Ya. Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithliha, karena enggak ada orang yang berlindung dengan perlindungan yang kayak begitu. Artinya luar biasa itu. Ya. Kalau kita berlindung dengan itu, nah insyaallah tuh ya. Makanya tuh kalau kita mau tidur baca apa? Nah, baca al-mu'awwizatain, mau pergi baca itu tuh ya. Bahkan Al-Allamah Ibn Hajar mengatakan dalam syarah Mishkat, mensyarahkan di hadis, beliau mengatakan la ablughu fi izalatis sihir. La ablaq,
Tidak ada yang lebih hebat untuk menghilangkan sihir dan mematikan pengaruhnya daripada memudawamahkan baca surat tersebut. La siyama, terkhususnya akibat kulli sholat, setiap selesai sholat, kama jurib, sebagaimana dicoba dipraktekkan tuh ya. Ini buat menguatkan kita lagi ya, buat istiqomah lagi tuh ya. Makanya kalau di masjid tuh ada subuh bacanya tuh kulhu, al-falaq, an-nas. Begitupun pada maghrib tuh ya. Tapi di sini dikatakan setiap sholat ya, terutama setiap selesai sholat gitu ya. Itu lebih ditekankan lagi. Nah, wallahu alam bishawab. Inilah dalil beberapa sebab kenapa Imam Haddad menaruh yang pertama apa ya? Surat Trikul gitu. Qul a'udzu birabbil huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Tapi ya intinya ya bersandar kepada siapa? Allah gitu ya. Adapun bacaan hanya wasilah gitu ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Betul yang mau nanya silakan.